Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai replikasi dari master to slave. Baik, sebelum saya masuk ke tahapan dalam pembuatan replikasi master to slave ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu replikasi. Baik, replikasi database adalah proses menyalin data dari satu database ke database lainnya. Di MySQL, replikasi database dapat dilakukan untuk menyinkronkan data antara database master dan salah satu atau beberapa database slave. Database master adalah database utama yang digunakan oleh aplikasi untuk menyimpan dan mengolah data. Database slave adalah database yang menyimpan salinan data dari database server yang berguna untuk meningkatkan performa dan skalabilitas aplikasi dengan membebaskan database master dari beban yang berlebihan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model replikasi database master to slave atau replikasi satu arah. Jadi, prinsip dari replikasi master to slave ini adalah jika terjadi perubahan database pada master, database pada slave juga akan ikut berubah. Akan tetapi, jika perubahan database ada pada slave, maka database pada sisi master tidak akan ada perubahan. Baik, untuk tahap pertamanya kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa Windows Firewall sudah mati. Windows Firewall pada master dan slave harus dimatikan agar tidak ada lalu lintas yang dicurigai firewall sehingga tidak terjadi error nantinya. Baik, di sini saya sudah memastikan bahwa master telah mematikan Windows Firewall, lalu pada slave-nya saya akan mencari Windows Firewall, lalu saya juga telah memastikan bahwa slave Windows Firewall-nya sudah mati. Baik, selanjutnya saya akan mencari untuk IP address yang ada pada slave. Jadi saya akan open network dan sharing center, lalu saya klik yang change adapter setting, lalu saya pilih yang IPv4. Baik, terlihat bahwa berikut adalah IP address dari slave. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan IP address dari master. Saya akan klik control panel, lalu network internet. Setelah itu saya akan pilih network dan sharing center. Setelah itu saya akan pilih change adapter settings. Saya pilih yang virtualbox host only network. Lalu saya akan pilih properties. Setelah itu saya akan pilih internet protocol version yang 4. Setelah itu berikut sudah terlihat IP address-nya dari master. Baik, selanjutnya saya akan melakukan ping dari master ke slave. Pertama-tama saya akan mengetikkan ping, lalu saya mengetikkan IP address dari slave yaitu 192.168.56.10. Bisa terlihat bahwa di sini ping dari master bisa berhasil melakukan ping dengan slave. Selanjutnya, saya akan melakukan ping dari slave ke master. Saya akan mengetikkan ping, lalu saya akan mengetikkan IP address dari master yaitu 192.168.56.1. Baik, di sini bisa terlihat bahwa ping dari slave ke master berhasil untuk dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi pada master. Jadi saya akan masuk ke file xm2, lalu mysql, lalu saya masuk ke file bin dan mencari file dengan nama my.ini atau my. Nah, selanjutnya pada bagian ini saya akan menambahkan 4 kode. Bisa terlihat di sini. Awalnya 4 kode ini tidak terdapat pada file ini, namun saya menambahkan 4 kode ini ke bawah MySQL ID. Nah, untuk server ID ini saya berikan 1, dan server ID yang ada pada master harus berbeda dengan server ID pada slave. Baik, jika sudah melakukan perubahan, saya akan langsung klik save. Setelah itu saya akan close file ini. Nah, selanjutnya saya akan membuka XM, lalu saya juga akan mengaktifkan MySQL.
Baik, setelah itu saya akan langsung masuk ke command prompt, lalu saya akan mengganti directory menjadi ke XAMPP. Saya akan ganti secara manual mengetikkan dari XAMPP, lalu ke MySQL, setelah itu masuk ke bin. Setelah itu saya akan melakukan login ke MariaDB dengan perintah berikut. Nah, sekarang sudah berhasil masuk. Baik, setelah masuk ke MariaDB, saya akan membuat user dengan perintah berikut, yaitu grant replication slave on, tanda bintang, lalu titik, to master. Jadi, master merupakan username, lalu juga saya mengetikkan IP address dari slave, yaitu 192.168.56.10. Setelah itu saya juga mengetikkan identified by, yaitu saya selanjutnya saya menuliskan passwordnya, yaitu adalah 123. Baik, setelah query berhasil dilakukan, setelah itu saya akan menuliskan perintah flush privilege. Lalu saya akan menuliskan show master status. Ya, terdapat error pada penulisan show-nya, jadi saya akan menulis ulang. Baik, sudah muncul di sini pada show master status ini terdapat file dan position yang harus kita catat karena ini diperlukan saat pembuatan slave. Baik, jadi saya akan mencatat file dan position ini. Saya akan masukkan ke notepad saya. Saya akan copy sintaks dari file ini, lalu juga saya akan mengcopy positionnya ini. Baik, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi pada slave. Namun sebelum itu saya akan memastikan terlebih dahulu apakah Windows Firewall pada slave ini apakah sudah mati atau belum. Baik, sudah saya pastikan bahwa Windows Firewall-nya sudah mati. Nah, setelah itu saya akan melakukan pengubahan konfigurasi pada file my.ini atau my. Jadi kita masuk lagi ke file XAMPP, lalu MySQL, lalu saya masuk lagi ke bin. Setelah itu saya akan mencari file my. Setelah itu saya akan menambahkan server ID sama dengan 2. Untuk slave ini saya hanya perlu menambahkan server ID saja. Perlu diingat bahwa server ID pada slave ini harus berbeda dari server ID master yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita save. Setelah itu saya akan close. Baik, selanjutnya saya akan menjalankan XAMPP. Setelah itu saya akan mengaktifkan MySQL. Setelah aktif, saya akan langsung membuka command prompt. Baik, selanjutnya saya akan langsung mengubah directory menjadi ke XAMPP. Setelah itu kita akan login ke MariaDB. Baik, setelah berhasil login, sekarang saya akan menjalankan perintah stop slave. Baik, setelah query berhasil dijalankan, selanjutnya saya akan
membuat slave. Nah, pada master host ini saya memasukkan IP address dari master, yaitu 192.168.56.1. Lalu saya akan memasukkan master user yang mana merupakan master. Setelah itu saya akan memasukkan master password yang mana adalah 123. Selanjutnya saya akan membuat master log file. Jadi master log file ini adalah file yang tadi ada di master status tadi, yang mana yang sudah tadi saya catat, yaitu adalah mysql strip bin dengan titik 000003. Baik, selanjutnya kita akan pastikan terlebih dahulu apakah sudah benar atau belum. Jika sudah dipastikan benar, selanjutnya saya akan menambahkan master log post atau yang ini merupakan position dari status master yang tadi. Yang jadi position ini sudah saya catat tadi, yaitu adalah 662. Lalu baik, saya jalankan dan query OK. Setelah itu, jika sudah berhasil, selanjutnya saya akan menjalankan perintah start slave. Setelah berhasil juga, saya akan melakukan show slave status. Untuk penulisan /g-nya ini, huruf G-nya harus terlihat besar. Baik, di sini terlihat terjadi error. Saya akan baca terlebih dahulu. Baik, ternyata terdapat error yang mana server ID dari master dan slave-nya sama. Baik, setelah itu saya akan menuliskan perintah show variables like server ID terlebih dahulu untuk melihat apakah betul server ID pada slave ini sama dengan server ID pada master. Baik, ternyata terlihat bahwa ternyata betul server ID dari slave ini sama dengan server ID di master. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menuliskan show variables juga pada master untuk memperlihatkan server ID pada master. Baik, bisa terlihat ya, betul ternyata server ID dari slave dan master memiliki kesamaan, yaitu server ID 1, sehingga dengan begitu saya akan mengubah server ID di slave dengan cara menggunakan perintah set global server underscore ID sama dengan 2. Baik, untuk tanda koma di atasnya akan saya hapus. Di sini terjadi error karena terdapat tanda koma, sehingga saya menuliskan kembali set global server underscore ID sama dengan 2. Baik, query sudah terjalankan, berhasil dijalankan. Baik, setelah saya merubah server ID, perubahan server ID pada slave, saya harus melakukan stop slave terlebih dahulu, perintah stop slave, dan melakukan start slave kembali. Dengan menuliskan perintah start slave,
Baik, setelah berhasil, selanjutnya saya akan melihat slave status. Ingat, untuk huruf G-nya harus dengan huruf kapital. Baik, di sini sudah terlihat bahwa status dari slave-nya sudah tidak mengalami error. Terlihat bahwa di IO state-nya sudah waiting for master to send event, yang mana berarti replikasi satu arah sudah berhasil kita buat. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengujian untuk melihat apakah replikasi satu arah ini sudah bisa digunakan atau belum. Baik, saya akan masuk ke command prompt master. Setelah itu saya akan membuat database dengan nama db_tugas_tbd. Setelah berhasil membuat database, selanjutnya saya akan memperlihatkan database yang ada. Baik, sudah terlihat bahwa db tugas tbd sudah ada, lalu saya akan menggunakan database tersebut pada command prompt di master. Selanjutnya saya akan pergi ke server slave, lalu pada server slave saya akan memperlihatkan show database. Baik, sudah terlihat bahwa pada database di slave ini sudah terdapat db tugas tbd. Selanjutnya pada master saya akan membuat tabel bernama tb tugas dengan kolom id bertipe data integer. Ya, sudah berhasil dibuat. Selanjutnya saya akan memperlihatkan tabel yang ada. Lalu saya akan kembali lagi ke slave dan saya akan melihat apakah tabelnya sudah muncul atau belum. Namun saya akan use the database tugas tbd. Baik, sudah terlihat bahwa tabel tugas juga muncul pada di slave ini. Selanjutnya saya akan membuat tabel dari slave untuk melihat apakah tabelnya nanti akan muncul di master atau tidak. Baik, saya akan membuat tabel dengan nama tb user dengan kolom id bertipe data integer juga. Lalu terlihat bahwa di sini di slave berhasil dibuat, dan saat saya menampilkan show tabel terdapat dua tabel pada server slave. Selanjutnya saya akan kembali ke command prompt master dan saya akan menunjukkan show tabel. Namun dapat terlihat di sini bahwa tabel pada database db tugas tbd di master ini hanya ada satu tabel saja, yaitu tb tugas yang master buat. Untuk tabel yang slave buat tidak terdapat pada database yang ada di master. Baik, dengan begitu saya akan menyimpulkan bahwa replikasi satu arah ini sudah berhasil dan sudah sesuai dengan prinsip dari replikasi master to slave. Baik, sekian penjelasan saya mengenai replikasi master to slave atau replikasi satu arah. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.